terima kasih para RT pertama ya, Pak Joko, terima kasih semua, dan para yang penyewa dari jadi siang ini saya ingin informasikan, boleh nggak sebelumnya saya juga minta daftar hadir yang penyewa ini siapa aja ya Pak, ya biar saya tahu. Kalau saya wakilin bos saya ya. Saya karyawannya. Kerjanya. Kalau Pak, nggak ada siapa maksudnya yang mewakili siapa? Yang penyewa aja ya. 1, 2, 3, 4, berarti. Saya semua. Oh, tapi kalau saya ini sudah mewakili semua Bu ya. Berdasarkan surat keputusan dari Pemda, sudah fasilitas fasum ini sudah diserahkan ke Pemda yang ada di RW 12 ini. Namun pengelolaan penuh ada di RW 12, Bu ya. Jadi semua dikelola oleh RW 12. Jadi semua fasum yang ada di RW 12 itu ada di serahkan ke Pemda, dan Pemda menyerahkan kepada pengelola. Mulai Maret ini Pak, mungkin bapak-bapak penyewa kalau ada samping store mungkin atau oleh Ibu Mantoro selama ini mungkin itu bukan mungkin, jadi arti langsung ke PRW, jadi arti kami tim RW 12 Pak. Nanti akan saya tentukan siapa yang akan melakukan pengumpulan itu. Jadi sekali lagi berdasarkan saya ini RW 12 juga berdasarkan ada SK-nya Pak ya, di suratnya dari Pemda. Semua RT sudah dapat. Jadi seluruh pengelolaan aset di sini RW 12, lapangan apapun menjadi full di RW 12. Kasus. Tapi semua teman-teman RW 12 lakukan gitu loh. Nah, mungkin nanti saya minta tolong ke Bu Mantoro, kalau ada masukan Bu, kira-kira atau ke saya silahkan Bu ya. Mungkin siapa dulu Pak dari penyewa yang bisa ke saya? Ya. Coba Pak, siapa bisa lihat mungkin silakan Pak, mana Pak? Pak, nah ya, harusnya ini kan belum tuntas ya Pak ya. Saya belum tuntas Pak sebenarnya. Kita masih menunggu belum selesai. Gini Bu, maaf Bu ya. Hari ini saya mengundang teman-teman RT dan penyewa Bu. Jadi kalau Ibu sebagai apa Bu di sini? Pendiri. Ada bukti Ibu pendiri? Ya. Pendiri buktinya? Dana. Ya. Boleh nggak Ibu nanti bicaranya setelah ini? Karena saya sekarang khusus untuk para penyewa, Ibu ya. Oke, terima kasih. Mau nggak Pak? Ya, saya ucapkan syukur alhamdulillah atas kedatangan ini Bapak RW 12. Begini Pak, kalau bagi penyewa sih istilahnya mau ini RW, RT kayaknya nggak jadi masalah. Clear. Asalkan kayaknya jangan, tadinya segini, ini sekarang lebih baik sama RW, lagi ke Pemda, tambahin lagi. Ya sih ya, selama ini dari kepengurusan ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya ada kompetisi ke warung sih baik-baik aja gitu. Jadi nggak ada dari ini. Ya, terus kalau yang sudah yang enak di istilahnya gitu. Sekarang mau lebih dekat di RW, jadi misalkan air atau mesin air mati, nah jangan kok gitu nanti jadi tambah berbelit-belit gitu. Jadi kalau yang udah kan cukup Pak RT ini gini gimana solusinya, yaudah begini Pak Seno panggil air gitu ya, tukang air kerjain. Ya kalau saya sih cuma wakili doang, nanti mau di keuangan sih ya bagian beliau gitu Pak. Kayaknya cukup itu saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bapak-bapak yang penyewa cukup gitu ya. Oke. Jadi gini Pak, tahap awal memang kami dari tim RW lah ya,
itu belum melakukan secara detail apa yang harus saya lakukan oleh tim kami yang lakukan. Tapi mungkin tetap biasanya kemungkinan nanti akan saya laporkan. Berarti mungkin satu akan ada PIC, satu orang yang siapa sih yang melaporkan itu kalau ada kerusakan air misalkan. Tapi selama ini nanti ibu minta tolong Bu ya bantuan nanti kalau informasi apa gitu ya kalau ada apa-apa. Tapi nanti kami dari tim RW akan bentuk satu tim kecil lah ya untuk khusus untuk yang menangani pengelolaan di parpol itu. Kira-kira itu Pak. Ya mudah-mudahan Pak kami juga sudah belum akan evaluasi terkait mengenai berapa biaya sewa itu kan saya juga belum dapat informasi secara detail ya. Jadi nanti akan kami lakukan, kumpulkan dari Pak siapa di waktu berapa nilainya. Saya juga belum dapat karena saya masih baru pengurusan ini. Jadi saya juga penyewa ini bahwa sekali penerima ini semua full akan kami kembalikan kepada RW 12. Jadi bukan artinya untuk salah satu RT yang ada di sekitar misalkan, tapi ini full semua untuk warga kemaslahatan masyarakat di RW 12 Pak Bu ya. Jadi itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Jadi mungkin Bapak ibu-ibu ini nanti kalau di masalah ada informasi pengelolaan siapapun itu bahwa memang itu ada untuk tim yang sudah kami bentuk. Nanti akan kami sampaikan surat berikutnya bahwa nanti kalau ada laporan perbaikan lampu misalkan perbaikan air nanti akan kami tunjuk siapa nanti dari RW 12 itu Pak kira-kira Pak ya. Ada tanggapan lain kira-kira Bapak Ibu? Jadi sekarang yang kalau saya lihat itu ada 5 Pak yang saya dengar penyewa di situ. 4. Oh gitu. 4 ya. Jadi saya sebagai mungkin meneruskan RT RW yang lama, saya juga mengucapkan terima kasih nih. Itu pembantu dari kegiatan RW 12 Pak ya. Mungkin selama ini ada pembagian kali selama ini kan dikelola oleh RT 3 ya. Itu kami dengan kesepakatan seluruh RT kami tarik Pak. Itu ada di RW 12 untuk kesejahteraan semua warga RW 12. Gitu Pak ya. Karena nanti dulu Bu, saya bisa dengan pedagang. Ibu nanti start di sini. Iya nanti dulu Bu, sebentar Ibu nanti aja. Ya. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira supaya itu. Kira-kira dari penyewa ada yang perlu saya tambahkan? Kira-kira Bu, Pak. Ada nggak Bapak? Kira-kira. Selama ini kalau perbaikan yang paling sering apa Pak? Oh peluran. Oke, kalau itu Pak mengenai mesin air, misalkan Pak air itu suka ada ya? Relatif ya. Lampu itu ya. Kalau lampu itu kan ada pembayaran sendiri Bu ya. Ya. Tapi artinya dia ada instalasi sendiri, meteran sendiri ya. Kalau air karena adanya di pos polisi jadi kita bayar, polisi kita bayar kan. Polisi bayar. Oke itu nuhun Bu. Ya saya terus terang saya nggak mengundang Bu Hermanto ini kan sebagai bendahara ya Pak Fatir ya. Saya berkesempatan mengajukan beliau setelah beliau tidak yang saya hormati Pak Gani, alhamdulillah selalu Pak Kamil, saya juga yang mengalami PB12 baik sebelum masa periode saya sesudahnya biasa ini kondisi banyak kondisi untuk perbaikan masa Pak Iswandi PR
bisa melaksanakan tugas hingga akhir periode. Dan mudah-mudahan bisa melanjutkan kembali di periode berikutnya. Yang terhormat Pak Wahyu, sohib saya juga, yang seringkali kita berkaitan kita dari warga B12 khususnya kita Allah bisa selesai. Yang pertama-tama saya kemukakan dulu kronologis karena pernah saya ceritakan Paris. Saya selalu melihat bahwa kondisi khususnya lahan-lahan fasos dan fasun pada saat itu sangat memprihatinkan. Kemudian karena melihat fasos fasun tersebut banyak penyalahgunaan, terutama di depan TK Mekarsari untuk jualan sayur, mohon maaf Pak Seno, kemudian di pojok lapangan depan notaris untuk tambal ban, kemudian di sebelah sana pada saat dulu sebelum dibangun menjadi taman itu adalah sebagai tempat pembuangan sampah yang dilakukan bukan warga RW 12, termasuk lahan yang sekarang dibangun untuk warung. Berdasarkan kenyataan tersebut, kemudian saya beserta beberapa warga yang kebetulan sering ngobrol dengan saya, termasuk dulu ada Pak RT 3, almarhum Pak Karlin, kemudian juga ada Pak RT 1 Pak Wayan, kemudian RT 3 Pak siapa yang Batak, mohon maaf saya lupa Pak Isnani, sesudah Pak Samadi ini Sehat. Pak Novel apa? Irman. Sehat. Sebelum Pak Irman RT 1 RT 1 Pak Rahman, siapa dulu yang Pak Majid. bukan dulu ketua RT bukan RW. Ya ada RT 1 lah mewakili. Kemudian ngomong-ngomong gitu ya. Itu terus saya kebetulan ada Pak Maman pada saat itu, sering ngobrol dengan Pak Maman. Saya ngomong ke Pak Maman, unek-unek saya, Pak Maman, kita ini di RW 12 kan banyak lahan yang nganggur. Tolong carikan orang yang bisa memanfaatkan lahan itu lah supaya bisa dimanfaatkan oleh RW 12 pada saat begitu. Oke deh Pak Bor, nanti juga saya carikan. Terus untuk apa Pak Bor? Maksud saya begitu, saya tegaskan. Maksud saya siapa yang bisa bangun, ya bolehlah bangun kantor gitu ya. Tapi nanti setelah sekian tahun dimanfaatkan serahkan ke RW. Kemudian boleh juga untuk kios gitu, pilih aja silakan. Tapi tolong carikan ya Pak Maman, karena saya melihat perspektif Pak Maman pada saat itu adalah sebagai kontraktor, hubungan dengan luar itu sangat betul-betul saya tahu sendiri gitu, sangat bisa dipercaya. Kemudian tidak berselang lama, nggak nyampe 1 minggu, kalau setelah itu datang ke rumah, ngomong enggak Pak Pur, saya aja yang itu, biasa orang lain. Terus gimana? Udah, yang di situ aja, yang di pos polisi, kan pos polisi udah ada, kebetulan kan beliau juga Pak, dari Mangun ya, yang antara mohon izin, itu yang Mangun juga Pak Maman pada saat itu. Ya udah kalau gitu terusin aja Bapak. Gitu. Terus hitung-hitungannya gimana? Gitu kan saya tanya. Ya udah nanti kita bangun, nanti kalau udah itu kita bangun kios, pikiran saya tadinya permanen. Kita bangun kios, mungkin bisa 5 kios awalnya. Tapi ternyata tidak bisa 5 kios karena untuk akses dari warga RW ke kios maupun dari luar gitu, pertimbangannya begitu. Nah terus gimana Bapak? Ya udah nanti saya sejadinya ya nanti saya coba gitu. Akhirnya jadi 4 kios. Pada saat itu belum disepakati untuk berapa tahunnya, tapi udah disepakati bahwa dia yang akan bangun. Kemudian nanti tertulisnya sambil jalan lah, gampang gitu, itu masalahnya. Nah pada saat itu, oke lah kalau gitu silakan Pak Maman. Dibangunlah, ternyata jadi 4 kios hingga saat ini, gitu ya Pak.
perhitungan kita dulu itu dulu ada yang sekarang masih ada itu Pak Wayan ya, saksi hidup yang masih ada, karena pada saat itu pengurus saya itu RW-nya saya, bendaranya Pak Agan sama Pak Rusli. Pak Agan sudah pindah, Pak Rusli udah almarhum, kemudian juga Pak Wirman sekretarisnya. Jadi semuanya itu konsultasinya selalu ke Pak Maman. Nah, sepengetahuan saya pada saat itu saya kira investornya Pak Maman gitu. Jadi kita ya udah percaya dibangunlah oleh Pak Maman 4 kios. Pada saat hampir selesai pembangunan itu, kemudian kita bicarakan, terus nanti kira-kira gimana hitung-hitungannya gitu ya. Ya hitung-hitungannya gini aja Pak Bo. Jadi ini saya katakan yang sebenarnya demi Allah, demi Rasulullah gitu ya Pak ya. Dan kalau ada salahnya saya mohon maaf. Dan juga untuk para almarhum yang kebetulan sudah tidak ada saat ini, kita doakan semoga dimuliakan di sisi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat itu diperhitungkan satu kios itu bisa disewakan 250.000. Saya nggak tahu akhirnya berapa, sampai saat sekarang pun saya nggak tahu. 250.000. Dengan perhitungan kalau disewakan 250.000, seingat saya ya, 1 tahun 1 kios itu sudah menghasilkan 3 juta. Kalau 4 kios berarti 4 kali 3 juta. Berarti 12. Per tahun itu 12 juta. Tapi ini masih kotor, bruto, belum diambil untuk bayar listrik, untuk perbaikan, pemeliharaan, dan sebagainya belum sama sekali. Jadi itu kotornya itu begitu. Kemudian setelah dihitung-hitung itu ya bisa kembali 10 tahun lah gitu. Itu kata saya, tapi kata Pak Man, kata satu ya nanti saya hitung dulu Pak Bor gitu. Setelah dihitung-hitung gitu kan ada resiko gitu. Resikonya apa? Ya kalau laku itu hitung-hitungannya, kalau laku semuanya ya habis dibangun laku terus tanpa ada yang kosong. Ya udah, kalau nggak ada yang laku gitu ya, saya kata ya udahlah untuk interval yang tidak laku itu kita ambil 50% dari 10 tahun sehingga 15 tahun. Jadi angka 15 itu perhitungannya dari situ, dari 10 tahun plus 50%. Jadi 15 tahun. Dengan ketentuan dikembalikan ke RW, artinya yang mengelola RW. Untuk selanjutnya nanti bagaimana cara pengelolaan dan pembagiannya itu yang monggo disepakati itu. Kemudian awalnya ya saya mengatakan bahwa hasilnya itu akan dibagi 5 pada saat itu. Kenapa 5? Karena di situ kan terkait RT 1, RT 2, RT 3, kemudian RW dan Pak Maman sebagai investor. Ada 5. Baru belakangan beberapa dari itu yang mohon maaf, saya baru tahu ternyata dari Pak Maman itu uangnya warga RT 3 ya, ini yang perlu diselesaikan. Ini perlu diselesaikan. Jadi bukan semata-mata uangnya Pak Maman, mungkin Herman. Jadi itu merupakan iuran dari warga. Ada beberapa warga yang mempunyai kontribusi terhadap pembangunan kios. Jadi bukan semata-mata seperti tadi pemikiran saya, karena memang pada saat itu almarhum tidak pernah mengemukakan dari mana uang tersebut, sama sekali tidak dibicarakan dengan saya, juga tidak dibicarakan dengan bendara. Jadi pada saat itu sampai baru beberapa hari yang lalu saya dapat informasi bahwa itu ternyata uang untuk bangun itu sebagian memang uangnya ada. Kemudian pembagiannya selanjutnya saya kurang tahu, tapi seingat saya pada saat saya menjabat ketua RW dulu, saya pernah menerima uang langsung dari Pak Maman, tapi bukan saya aja, sama Pak Wirman almarhum, diserahkan di pos polisi pada saat itu. Saya tinggal 1 periode kalau nggak salah itu, masih hampir habis gitu.
Itu diserahkan ke saya, langsung saya terima, saya serahkan ke Pak Wirman dengan amanah untuk disampaikan sesuai dengan komitmen pada saat itu. Untuk selanjutnya saya sudah tidak ikut campur lagi karena saya merasa apa yang saya inginkan itu sudah tercapai. Dan sampai saat sekarang pun mohon maaf, saya tidak 1 sen pun menerima uang dari hasil warung itu, demi Allah, demi Rasulullah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Secara material memang saya tidak menerima apa-apa sampai saat sekarang ya. Tapi secara imaterial saya sangat bersyukur bahwa cita-cita saya untuk mengubah yang tadinya lahan tempat pembuangan sampah sudah bisa dikelola dengan baik. Itu saja saya sudah bersyukur dan saya sudah merasa sangat puas sekali. Mungkin itu saja Bapak-Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Dengan izin, untuk penyelesaian selanjutnya mungkin saya kira nanti dari pengurus RW dengan RT 3 diselesaikan sebaik-baiknya. Artinya apakah kepengurusan dari RT 3 menjadi kepengurusan RW tentang warung tersebut itu hanya diteruskan cara pembayarannya saja. Jadi yang tadinya bayar ke RT 3 kemudian dialihkan ke RW, tetapi semuanya tidak berubah. Jadi pembagian dan apapun ketentuan-ketentuan apapun yang sudah ada sampai saat ini gitu ya, itu masih tetap, walaupun sebetulnya sudah katakanlah 10 tahun yang lalu sudah menjadi haknya RW itu kalau dihitung dari 15 tahun dari saat ini. Itu pengelolaan oleh RW 12, sehingga apapun yang ada di situ bentuk kegiatan yang komersial harus RW 12 laporkan ke Pemda. Jadi supaya bapak-bapak yang menjual di situ udah clear Pak, aman ya, karena apa, ini semua sudah menjadi RW 12 Pemda punya, tapi yang mengelola ini, sehingga apapun bangunan di Pasum yang ada mengandung komersialisasi, komersil artinya menghasilkan, itu harus RW 12 laporkan ke Pemda. Karena nanti akan ada kontribusi dari RW 12 untuk membayar retribusi. Ya. Itu kewajiban Pak. Jadi kewajiban kami RW 12 setelah menerima Perda ini, setelah menerima surat ketetapan dari Pemda, artinya semua bangunan apapun yang melakukan tindak usaha dan komersial menghasilkan apapun itu harus dilaporkan. Karena sehingga nanti akan laporan ke Satpol PP terkait pengadaan fasum-fasum yang ada di sini seluruh RW 12 itu Pak Pur, para RT. Jadi para RT ini kewajiban kita para non semuanya, kita harus melaporkan ke Pemda warung apapun yang ada kegiatan terkait dengan komersial atau permohonan dari warga RW 12 terkait saluran apapun di lapangan itu dikerjakan oleh Pemda. Jadi sekali lagi itu Bapak-Bapak Ibu ya, jadi penjelasan dari Pak Pur ini selaku senior kita itu jelas sekali bahwa memang secara Perda suka lama atau tidak lama memang harus diserahkan. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai contoh kemarin kita juga ingin ada beberapa lapangan contoh basket, mungkin kita akan perbaiki, nggak bisa jadi aset ya, karena apa? Karena belum diserahkan Pak. Tanpa pemberitahuan ke kami, langsung ke Pak RW, langsung tanpa ngomong kata-kata sama kita, itu yang saya nggak mau. Jadi kita tuh nggak dianggap kita yang menurunkan dana sekian 10 tahun Pak. Lunas Pak, setelah lunas kita kasih Pak Maman tuh 2 tahun gratis, belum menikmati Pak kami ketiga saya emang nggak ada apa-apa. Merasa saya menyerahkan keuangan itu ke Pak Maman, ada tanda tangan saya, itu saya bertanggung jawab Pak, rasa bertanggung jawab dengan itu. Cuman dengan bendahara yang tidak bertanggung jawab, tidak ngomong kata-kata pun ke RT, ke warga, itu aja. Saya mohon Pak, selesaikan dengan tuntas Pak, itu dengan bukannya penyewa nggak ada masalah Pak, maaf, dari dulu kita nggak punya masalah dengan penyewa. Jadi gini Bu, karena undangan hari ini kayak bicara dengan para penyewa dulu, mungkin Ibu habis ini sama tahunan sebenarnya. Nah itu tuh, jadi kita ditambah lagi ada biaya retribusi itu. Gini, nanti kita perhitungkan, karena retribusi itu kan nanti menjadi kewajiban ya.
Nanti akan saya sampaikan kemudian. Saya yakin, tim 2 RW 12 ini nggak mau ngeberatin bapak-bapak sekali ada penyewa ya. Tapi itu nanti kami internal akan kita runding karena kami dasar pembagian retribusi apapun kita harus diskusi ulang dengan pihak Pemda. Nanti akan saya informasikan. Itu aja. Di pembahasan ini biaya iuran segala macamnya itu Itu seperti biasa aja gitu lakukan. Ya nanti akan informasikan lebih lanjut. Karena biar bagaimanapun kami ada kewajiban di sini begitu terbit perda dari perda dari Pemda ini bahwa kami harus setiap lahan yang ada menghasilkan komersial harus dilaporkan. Saja ya. Bapak nggak usah ini. Nanti itu masih ada tanggung jawab kami dari RW 12 ya. Jadi kalau nanti ada dari pihak manapun yang misalkan mau izin apapun masih tetap seperti biasa ada di RW 12 Pak ya. Itu kira-kira Bapak. Mungkin untuk penyewa kira-kira apa masukan Pak? Saya dulu Ya. nanti masalah internal kita selesaikan. Ya. Makasih Pak ya. Makasih selama ini. Sukses terus ya. Ortunya. Ya, sama Pak. Kamu maju Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.